nama saya Andi Sabil Hidayat. Saya beranggotakan 3 orang, yaitu Zulfakri Rizal dan Laode Abdul Rajab. Nah, di sini teman-teman, izinkan saya untuk membawakan sebuah atau meringkas sebuah materi tentang pengenalan sistem informasi kependudukan. Mengenai sistem informasi kependudukan, kita banyak membahas tentang bagaimana apa yang dimaksud dengan sistem informasi kependudukan itu, bagaimana sejarahnya dan lain sebagainya. Nah, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang sistem informasi kependudukan. Merupakan suatu sistem informasi yang ditumbuh kembangkan berdasarkan prosedur-prosedur pelayanan administrasi kependudukan dengan menerapkan sistem teknologi informasi dan komunikasi guna menata dan mencatat kependudukan secara sipil berdasarkan peristiwa kependudukan atau population event dan peristiwa penting atau vital event yang dialami oleh penduduk sejak lahir hingga meninggal dunia. Nah, itu adalah pengertian tentang SIK itu sendiri. Kalau untuk mengenai contoh bagaimana SIK itu, yaitu kita selalu melihat di kehidupan keseharian kita, yaitu seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, kartu akta kelahiran, kartu akta kematian, dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu bentuk cetak kependudukan atau informasi kependudukan itu. Selanjutnya yang ingin saya ringkas atau menjelaskan secara ringkas, yaitu tentang sejarah dari SIK itu sendiri. Sistem informasi kependudukan, pendataan tentang kependudukan dan pencatatan sipil yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Pada mulanya dikenal dengan istilah SIMDUK atau Sistem Informasi Manajemen Kependudukan pada tahun 1996. Namun pada pelaksanaannya di lapangan, sistem ini memiliki banyak kelemahan sebagai sebuah sistem yang mengelola data kependudukan itu sendiri. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap SIMDUK, maka pemerintah Indonesia membuat suatu gebrakan baru yang namanya itu Sistem Informasi Kependudukan atau biasa kita kenal dengan singkatan SIK, sebagai sistem yang mengolah data kependudukan dan catatan sipil di Indonesia. Kelebihan dari SIK itu sendiri dibandingkan sebelumnya, yaitu sistem manajemen kependudukan, yakni mengelola data kependudukan yang lebih real dan lebih mudah diakses dan mudah untuk dimengerti oleh pembacanya. Salah satunya memberikan nomor induk kependudukan yang secara otomatis dan tetap untuk satu penduduk, yang dimana data dari setiap penduduk itu sudah terekam oleh sebuah sistem yang membuat kita mudah untuk mengenali dan mencari atau melacaknya itu sendiri. Kemudian saya ingin membahas tentang penerapan sistem informasi kependudukan sendiri. Penerapan sistem informasi kependudukan diatur dalam keputusan presiden. Jadi dalam hal di sini sudah ada Kepres yang mengatur tentang SIK itu sendiri, yaitu Kepres nomor 88/2004 tentang pengelolaan administrasi kependudukan, Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri nomor 18/2005 serta Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2007 tentang administrasi kependudukan. Selanjutnya, apa manfaat dari sistem informasi kependudukan itu bagi suatu daerah atau bagi suatu kawasan, yakni keberadaan sistem informasi administrasi kependudukan akan menghasilkan data kependudukan yang sangat akurat, baik dari segi jumlah penduduk, tingkat ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Sehingga dengan data yang akurat tersebut sangat berguna untuk menentukan atau mengimplementasikan kebijakan atau program pemerintah lainnya, seperti pendataan statistik, penentuan daftar pemilih tetap untuk pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah, sebagai acuan untuk bantuan langsung tunai atau BLT yang sekarang masih berjalan sampai sekarang karena adanya COVID-19 ini. Kemudian bantuan langsung sementara masyarakat atau BLSM, dan pedoman untuk pengambilan kebijakan publik lainnya.
dan masih banyak contoh-contoh lain yang bisa digunakan atau yang bisa diterapkan setelah adanya SIK ini. Contoh itu yaitu beasiswa, itu juga termasuk, atau mengetahui jumlah-jumlah masyarakat atau orang di setiap wilayah, itu juga masuk dari manfaat SIK itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan, atau yang ringkasan video tentang tugas kami, agar kiranya ketika ada salah dari saya mohon dimaafkan, ataupun ada kekeliruan itu mohon dimaafkan, karena tak luput lagi manusia itu dari sebuah kesalahan. Itu saja akhir kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.